Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu, yaitu dosen Endah Triwisudaningsih MPDI, serta teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini kami akan membahas tentang motivasi yang terdirikan dengan saya Dewi Halifatus Saadah dari kelas 2 PAIA dan teman saya yaitu Cindy Damayanti. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari beberapa pakar. Yang pertama yaitu menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dengan beberapa indikator, yaitu dengan adanya keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, dan adanya penghargaan. Kegiatan yang menarik dalam belajar yang ada di lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang peserta didik dapat belajar dengan baik. Yang kedua yaitu menurut Frederick J. McDonald. Beliau mengatakan motivasi adalah suatu perubahan energi yang ada dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perubahan sikap dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu menurut Richard M. Stern dan Lyman W. Porter. Dalam bukunya mengatakan motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berasal dari kata move yang berarti menggerakkan atau mendorong. Yang keempat yaitu menurut Anita E. Wolf. Beliau mengatakan motivasi biasanya didefinisikan sebagai suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk menguatkan dan memengaruhi tingkah lakunya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yang membahas tentang klasifikasi motivasi. Menurut Alex Sobur terdapat 3 klasifikasi motif, yaitu yang pertama, motif biogenetis. Motif biogenetis ini berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme demi kelangsungan hidup biologis. Nah, yang kedua yaitu motif sosiogenetis. Motif ini berasal dari lingkungan kebudayaan tempat seseorang berkembang. Dan yang terakhir yaitu motif teogenesis, yang merujuk pada motif-motif yang berasal dari kebutuhan spirit transendental. Selain itu, motif juga dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, seperti motif primer, kebutuhan motif, dan motif sekunder, serta berdasarkan terjadinya seperti motif intrinsik dan ekstrinsik. Dan pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi dalam psikologi pendidikan adalah untuk mendorong siswa meningkatkan prestasi belajar. Motivasi belajar merupakan daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dan ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan prestasi. Fungsi utama motivasi adalah sebagai pendorong dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual. Motivasi juga menjadi dorongan yang menggerakkan tindakan atau perilaku dalam belajar, bekerja, maupun berkompetensi. Yang keempat yaitu teori motivasi. Dari teori motivasi, yang pertama yaitu teori kebutuhan. Teori motivasi Abraham H. Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan kasih sayang, dan yang keempat kebutuhan harga diri, yang kelima kebutuhan aktualisasi diri.
Maslow menggolongkan kebutuhan fisiologis dan rasa aman sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya sebagai kebutuhan sekunder. Ini menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, teori ini kemudian dikoreksi karena kebutuhan manusia sering dipenuhi secara simultan, bukan bertahap. Kebutuhan manusia bersifat materi, psikologis, mental, intelektual, dan spiritual, dan sifatnya dinamis serta tidak pernah mencapai titik jenuh. Teori Maslow ini memberikan dasar bagi pengembangan teori motivasi yang lebih aplikatif. Yang kedua yaitu teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan untuk mencapai prestasi yang dinyatakan oleh MC Kellen bahwa motivasi seseorang bervariasi sesuai kebutuhan akan prestasi. Murray mendefinisikan kebutuhan prestasi sebagai keinginan untuk 1. Melakukan tugas sulit, 2. Bekerja cepat dan independen, 3. Mengatasi kendala dan mencapai standar tinggi, 4. Meraih forma puncak dan memenangkan kompetensi, dan yang kelima meningkatkan kemampuan diri melalui bakat. MC Kellen menyebut 3 ciri orang yang berprestasi tinggi, yaitu 1. Memilih tugas dengan kesulitan moderat. Yang kedua yaitu situasi di mana kinerja dipengaruhi oleh usaha sendiri. Yang ketiga yaitu menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Yang ketiga yaitu teori ERG. Teori ini oleh Aldefer mencakup 3 kebutuhan yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu eksistensi, mirip dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan Maslow. Yang kedua yaitu hubungan. Hubungan ini mirip dengan kebutuhan sosial dan penghargaan Maslow. Yang ketiga yaitu pertumbuhan. Ini sejalan dengan aktualisasi dari diri Maslow. Aldefer menekankan bahwa kebutuhan ini dipenuhi secara serentak. Jika suatu kebutuhan tidak terpenuhi, maka keinginan untuk memuaskannya meningkat. Semakin tinggi kebutuhan terpenuhi, dan maka keinginan untuk kebutuhan lebih tinggi meningkat. Sebaliknya, jika sulit memuaskan kebutuhan tinggi, fokus beralih ke kebutuhan dasar. Mendekatkan diri didasarkan pada pragmatisme manusia yang menyesuaikan dengan kondisi objektif. Dan yang terakhir adalah teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang diberikan kepada organisasi dan imbalan yang diterima. Jika pegawai merasa imbalannya tidak memadai, mereka akan 1. Berusaha mendapatkan imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha. Pegawai membandingkan imbalannya berdasarkan 1. Harapan sesuai kualifikasi pribadi. Yang kedua yaitu imbalan orang lain dengan kualifikasi dan pekerjaan serupa dalam organisasi. Yang ketiga imbalan pegawai di organisasi lain dengan pekerja sejenis. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan tentang imbalan. Hubungan baik dengan pegawai harus dijaga untuk mencegah persepsi ketidakadilan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan, kemangkiran, kecelakaan kerja, kesalahan, pemogokan, atau perpindahan pegawai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.